tol terpanjang ketiga di Indonesia bukan ada di Jawa, namun ada di Sumatera. Jokowi sudah meresmikan tol Pekanbaru, Dumai dan Riau untuk rakyat yang tinggal di daerah tersebut. Di tengah pandemi COVID-19 yang merajalela, Jokowi masih sempat untuk mengurus infrastruktur yang merupakan jalur penting dan pembuluh darah yang semakin akan diharapkan untuk membangun perekonomian negara ini. Perusahaan Hutama Karya selaku pengelola jalan tol Trans Sumatera berhasil membangun jalan tol sepanjang 131,5 km. Dan per hari ini, Sabtu tanggal 26 September tahun 2020 mulai pukul 6, Abdul Somad dan kawan-kawan sudah bisa melalui jalan tol tersebut tanpa harus membayar Rp1 pun alias gratis. Tapi nggak boleh pakai Harley ya. Para pembenci Jokowi boleh menikmati jalan tol panjang dengan berbagai keindahan alam yang terpampang di hadapan mereka sepanjang jalan kiri kanan depan belakang dan atas bawah. Pengguna jalan tol bisa melintas tanpa harus melakukan pembayaran meski memang mereka harus melakukan tapping. Dalam sambutannya saat meresmikan tol secara virtual di Bogor, Presiden Jokowi mengatakan bahwa jalan tol ini menelan biaya 12,18 triliun. Uang yang besar ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang panjangnya nyaris 3.000 km membentang dari Lampung sampai Aceh. Saya membayangkan pulau terbesar dan terpanjang di Indonesia dihubungkan oleh jalan tol yang dibangun dalam waktu 2 periode saja. Hal ini adalah hal yang tidak pernah bisa dicapai oleh Presiden Soeharto dan SBY yang juga nggak kalah lama sama Jokowi. Kalau Soeharto mah enggak jelas memang itu orang 32 tahun berkuasa yang dipikirkan hanyalah keluarganya saja. Dasar. Tol ini akan meningkatkan konektivitas antar ibu kota Provinsi Riau dengan kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri minyak dan agrobisnis yang maju. Harapan dari Jokowi adalah membangun negara ini agar jalan tol bisa dipakai untuk mempercepat transaksi perekonomian dan juga untuk tamasya jika COVID-19 sudah selesai. Infrastruktur adalah hal yang sangat penting untuk dikerjakan di negara ini. Karena memang negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat perlu dihubungkan dengan infrastruktur yang berkait dengan logistik dan transportasi. Tol yang nilainya 12 triliun ini juga dipercaya memperpendek jarak tempuh dari kota Pekanbaru ke Dumai dari yang sebelumnya 200 km lebih jika lewat jalan nasional, menjadi 131 km jika melalui jalan tol ini. Jadi kalau kita menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam, yang bisa irit sekitar 1 jam. Kalau lebih cepat lagi berarti waktunya akan dipotong lebih banyak lagi. Selain bangun konektivitas, Jokowi juga memperhatikan keadaan lingkungan alam di Sumatera. Mengingat tol tersebut melintasi kawasan konservasi cagar alam khususnya re gajah, hewan yang dilindungi, bukan onta si penabrak rijik. Jadi bukan hanya Somad yang bisa menikmati nantinya jalur tol. Gajah juga menikmati. Betapa Jokowi memikirkan Indonesia secara utuh, baik dari segi konservasi cagar alamnya, sampai kepada manusia yang merupakan tujuan tertinggi dari kepemimpinan bangsa ini. Kenapa gajah? Karena menurut legenda, gajah adalah pencipta hutan. Dalam membangun tol tersebut, Jokowi tidak memotong jalur konservasi hewan tersebut. Melainkan Jokowi membangun semacam underpass agar jalan tol tersebut tidak memotong jalur lintas gajah. Tol dibangun di atas lahan konservasi. Hal ini seharusnya bisa diapresiasi oleh para prajurit keadilan sosial yang gak jelas keberadaannya saat ini. Proyek tol ini merupakan proyek strategis nasional yang dikerjakan pada tahun 2016 sampai 4 tahun lalu jadi. Proyek strategis ini adalah proyek yang merupakan subproyek dari pembangunan tol sepanjang Sumatera.
Jadi saya berharap bahwa apa yang menjadi kebijakan Jokowi ini memang benar-benar untuk kemaslahatan hidup orang banyak. Bukan hanya manusia, tapi alam juga mendapatkan perhatiannya. Saya berharap besar bahwa Jokowi akan memajukan Indonesia bukan hanya di Jawa namun di berbagai tempat seperti Sumatera, Kalimantan yang terkenal dengan hutannya yang begitu indah. Sulawesi dengan lanskapnya yang luar biasa, Papua juga yang merupakan mutiara Ibu Pertiwi. Semoga saja berita ini merupakan berita yang bisa dijadikan tetesan embun segar di tengah-tengah padang gurun dengan segala kisruh politik dan polemik yang dimunculkan oleh Gatot dan para pesakitan lainnya. Jokowi berhasil membangun negara ini dengan luar biasa. Apa yang ia tawarkan tidak muluk-muluk melainkan hanya memberikan mimpi kepada orang dan rakyatnya. Joko Widodo berhasil membuat orang berani bermimpi lebih jauh lagi terhadap Indonesia. Jokowi berhasil membelah segala keraguan-raguan rakyat karena sudah dikibuli oleh Soeharto berpuluh-puluh tahun. Jalan tol Trans Sumatera adalah sebuah legasi yang akan ditinggalkan oleh Jokowi nantinya dan ia akan berbangga karena ia pernah memimpin negara ini tanpa cacat. Karena memang manusia ketika sudah mangkat mereka akan diingat namanya saja. Coba kita lihat Soeharto waktu mangkat, yang diingat apa? Ngeri, takut, kerusuhan. Coba lihat SBY waktu mangkat. Yang diingat hanya 3 albumnya saja yang enggak jelas itu. Dan juga peristiwa kuda tuli yang kabarnya ada namanya yang dicatat. Saya percaya ketika Jokowi mangkat, yang diingat adalah yang baik-baiknya saja. Maju terus Pak Jokowi, Tuhan dan rakyat beserta dengan Anda.